Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat hidayah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan tugas ceramah yang berjudul golongan orang-orang yang dirindukan syurga. Syurga merupakan balasan bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syurga dengan tangannya sendiri. Syurga yang dijanjikan Allah oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Allah telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan, yaitu berdekatan dengan singgasana Allah atau Arsy. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun surga Firdaus dengan tangannya sendiri. Lantas, siapa orang-orang yang bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, surga merindukan 4 golongan orang-orang yang beriman. Orang yang membaca Al-Quran dan menjaga lisannya atau ucapannya, memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dirindukan oleh surga, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Allazina amanu wa ta'atma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Kedua, orang yang selalu menjaga lisannya. Orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Golongan ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya perkataan yang tidak bermanfaat dan berkata kasar. Dan yang ketiga, orang-orang yang memberi makanan terhadap orang-orang yang kelaparan. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun mukmin memberikan makanan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat, nanti Allah akan memberinya makanan dan buah-buahan dari surga. Dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Golongan orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, kehadiran mereka dirindukan syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan pintu syurga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yaitu orang-orang yang berpuasa di hari kiamat akan masuk dari pintu itu. Itulah tadi ceramah agama yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.